Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, pada hari ini kita kembali patut mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah dan kasih-Nya sehingga kita boleh menjumpai satu hari yang baru lagi di mana kita boleh hidup dan menjalani kegiatan kehidupan kita hari ini. Kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu pada pagi hari ini kami patut mengucap syukur atas kemurahan-Mu bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali akan membaca mendengar firman-Mu. Mampukan kami memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai ayat 31. Firman Tuhan. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada satu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kalau kita melakukannya di sepanjang keberadaan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat seluruh bagian kehidupan kita, maka sebenarnya kita dapat melihat di situ bahwa ada saat-saat di mana Tuhan menginginkan kita untuk mengerti bahwa Dia sungguh menginginkan kita untuk menjalani kehidupan ini dekat dengan Dia, mengerti rencananya dalam hidup kita. Dan sekalipun bahwa dalam keadaan itu kita banyak merasakan pergumulan dan tantangan hidup seperti yang kemudian dialami oleh Saulus dan menjadi Paulus pada akhirnya. Saudara-saudara, pertobatan Saulus masih membuat pengikut Kristus tidak percaya, bahkan masih ada yang takut kepada Saulus. Namun tanda-tanda pertobatan Saulus dibuktikan oleh penulis Kisah Para Rasul melalui dua hal: perbuatan Saulus setelah ia bertobat dan penyertaan Roh Kudus di dalam seluruh proses tersebut, terutama dalam pelayanannya mengabarkan Injil pada saat itu. Ketika Saulus bertobat, ia giat memberitakan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Segala pemberitaan dan pengajaran itu dilakukan oleh Saulus dengan sikap yang berani. Sikap segera dan berani yang ditunjukkan oleh Saulus ini merupakan suatu tanda bahwa Saulus kini telah percaya pada Yesus sebagai Mesias. Nah, meskipun tidak semua orang dapat menerima perubahan dramatis Paulus ini sebagai hal yang positif, diterima dengan baik. Baik di Damsyik maupun di Yerusalem, Saulus ingin dibunuh oleh mereka yang tidak suka pada perubahan tersebut.
Bukan saja dari kalangan orang yang tidak percaya, tetapi bahkan dari kalangan orang percaya pun Saulus menghadapi sejumlah tantangan. Nah, bagi orang yang belum percaya, dia adalah musuh. Bagi orang percaya, ia dijauhi karena memiliki reputasi yang mengerikan. Nah, walau demikian, dengan penyertaan Roh Kudus, segala tantangan dan kesulitan itu dapat dilewati oleh Saulus. Ketika Saulus terancam, Roh Kudus meluputkan Saulus dari bahaya. Ketika Saulus dijauhi, Roh Kudus menyediakan seorang teman yang mau menerima dia. Nah, luar biasa saudara. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Kalaupun pada akhirnya Tuhan meminta kita untuk dengan berani seperti Saulus, betul-betul melakukannya dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan oleh penyertaan Roh Kudus, maka kekhawatiran itu sebenarnya tidak usah ada, karena Dia sendiri yang akan mengajarkan kita apa yang harus kita katakan dengan berani, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita perlindungan maksimal untuk terus menjalankan apa yang terus kita lakukan sebagai sebuah bentuk pelayanan. Saudara-saudara, kisah pertobatan Saulus ini mengajarkan kepada kita bahwa pertama, suatu pertobatan selayaknya membawa perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Kapan lagi? Kita selalu harus berkata kapan lagi? Waktu di mana Tuhan menginginkan kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan-Nya tidak selalu datang dalam semua kesempatan. Jika Tuhan menginginkan kesempatan itu datang kepada kita hari ini, lakukan itu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan berkaitan dengan iman kita, bahwa resiko pasti akan kita terima, karena dunia ini bertolak belakang dengan keinginan Allah, dan oleh karena itu tantangan itu pasti akan kita terima. Yang ketiga, sebagai orang percaya kita harus senantiasa bersandar pada pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus inilah saudara-saudara, Roh Allah inilah saudara-saudara yang terus menuntun kita menjalani kehidupan dan pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu pagi ini. Kami menghadapi tantangan, pergumulan dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan, dalam menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah hidup dan sekitar kami. Tapi kami tidak ragu, karena kuasa Roh Kudus itu terus membimbing kami dari hari ke hari untuk mengerti tujuan kami dipanggil menjadi anak Tuhan, menjadi orang-orang yang beriman dan berpengharapan dalam kehidupan ini. Kami mendoakan yang sakit dalam jemaat ini Tuhan, Diaken Nyonya CHD, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslat Burlawal, Nyonya Nomi Martin Bunga, Bapak Filipus Silambi, Jill Karoen, Bapak Agustinus Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Parano, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Capo, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Naftali Minna, Nyonya Ludia Saloko, Bapak Musatina, Bapak Yusuf Lampung, Nyonya Diaken Nyonya D Palayukan, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Geo, Alexandra Alfa Rendra, Bapak Pamian Henry Bungin, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Martin Balle, Diaken Nyonya Desiana Luisito, Bapak Yakobus Pagiling, Aron Rama Buatasik, Bapak Pendeta C. Sampai Toding, Novani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tena, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya Tuhan. Kami juga tetap mendoakan biarlah di tengah-tengah seluruh bagian hidup dan kepentingan dan kesempatan bagi mereka untuk sembuh dan pulih kembali Tuhan kiranya bekerja di dalam kehidupan mereka. Juga terus kami mendoakan Robi Kalak Suso dan Yusuf Samben, biarlah di tengah-tengah semua bentuk penderitaan pergumulan karena sakit penyakit mereka sungguh dikuatkan oleh Tuhan. Mendoakan pergumulan kami seperti di rumah tangga kami masing-masing, dalam pekerjaan tanggung jawab kami, bahkan penderitaan kami secara umum di masa pandemi ini, biarlah Tuhan terus menolong kami. Duka cita yang kami alami karena beberapa keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang dikasihi, biarlah Tuhan terus menolong, menghibur dan menguatkan kami semua.
Berkati kami dalam menjalani hidup kami Tuhan. Dalam pelayanan jemaat ini juga kami doakan persiapan peneguhan majelis gereja. Biarlah semua ini boleh berkenan kepada Tuhan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh mau berdoa, mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya tanpa Tuhan kami tidak mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Ini doa kami Bapa, pengharapan kami. Kami datang kepadamu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.